Nah, ini guys, ini adalah Gapura Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Gapura Bhinneka Tunggal Ika ini sebagai suatu penanda bahwa setelah kita mengalami proklamasi kemerdekaan Indonesia, kita akan harus menyusun negara tuh. Negaranya jelas negara Republik Indonesia. Tapi jangan lupa, dia sebagai satu kesatuan. Karena yang merdeka itu adalah Indonesia, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa yang merdeka. Dan dia tentu saja harus Bhinneka Tunggal Ika, negara Republik Indonesia itu. Karena yang berdaulat itu adalah rakyat. Rakyat itu bukan satu, tapi banyak jumlahnya. Puluhan juta pada saat itu, mungkin 80-an juta gitu ya. Jadi rakyat yang 80 juta ini dari Sabang sampai Merauke ini, dia harus menjadi satu kesatuan. Ya kan nggak bisa kita menjadi rakyat berdaulat kalau kita nggak satu kesatuan. Itulah arah daripada terbentuknya negara Indonesia yang merdeka. Nah makanya kita harus masukin Gapura ini supaya kita menerima Bhinneka Tunggal Ika, menerima rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu sebagai Bhinneka Tunggal Ika, sehingga negara kita, negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah gitu. Sehingga Garuda Emas, proklamasi yang lahir di Jembatan Emas itu, sehingga dia menjadi Garuda Pancasila. Ya. Jadi ketika proklamasi, dia baru Garuda Emas proklamasi yang Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia satu nusa, satu bangsa, satu bahasanya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, untuk menjadikan dia negara, kita perlu mendasarkan dia kepada Pancasila, sehingga dia menjadi Garuda Pancasila. Nah, Garuda Pancasila, oke. Inilah negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan hanya negara Republik Indonesia, tapi sudah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, seperti arah daripada Undang-Undang Dasar 45 Pasal 1 Ayat 1, bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Inilah yang menjadi rel revolusi kita, arah revolusi Indonesia, mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Pertama adalah mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia yang solid Bhinneka Tunggal Ikanya dan solid kedaulatan rakyatnya, sehingga dia menjadi alat untuk mendatangkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Nah, ya kan, supaya terlaksana yang namanya amanat penderitaan rakyat Indonesia. Ya, penderitaan rakyat Indonesia sejak kita dijajah, kita menderita, miskin, bodoh, terkebelakang, dan kita merdeka dengan sepenuh-penuhnya, sesempurna-sempurnanya kemerdekaan. Sehingga kita juga dapat berbuat lebih banyak lagi untuk umat manusia, yaitu mewujudkan persaudaraan bangsa-bangsa yang tanpa imperialisme dan kolonialisme, dunia baru tanpa eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial untuk seluruh umat manusia. Terima kasih, merdeka!